maaf. Milih. Saya kira billing. Kalau boleh milih, Oke. pengennya Expanding River. Kalau boleh milih. Lanjut aja nggak apa-apa. Apa? Lanjut aja kalian berdua nggak apa-apa. Tapi emang nggak boleh milih sayangnya ya. Ini dari tadi, dari match pertama, emang selalu ada di Dangerous Grass dan juga Flying Cloud. Dan Baxia nggak bakal dikasih sama teman-teman dari Alter Ego X, makanya ini masuk ke bagian band. Nah, Cici atau Kimi, kirain tadi mau nutup. Tapi Cici terlalu mahal buat lepas kayak. Dan ini tetap ada HC ya. Ini udahlah, kita udah tamatin HC lah. Udah tamat HC, nggak perlu lagi kita bahas. Karena udah dari game pertama itu nggak akan muncul. Lancelot bisa menjadi pilihan sebenarnya. Untuk Navi ya. Untuk Navi. Sementara untuk Alter Ego X, Fredrin langsung diambil di first pick Lim. Banget nih, first pick banget nih. First pick banget. Iya ya, karena udah ambil Arnold juga sebetulnya kan dari Alter Ego X. Jadi kayak nggak bisa lagi pakai Arnold untuk game keempat. Tapi Navi, konsep mereka sebenarnya masih banyak. Kayak tadi ada Lancelot, mereka midnya juga masih kebuka. Ya, Cusin memang nggak ada. Tapi kalau memang mau ngambil utility lagi di mid masih ada gitu kan, masih banyak bakal pilihannya. Sekarang ke arah mana nih pilihannya Navi? Ke Romer dulu kah? Grok juga udah nggak ada ya. Lancelot nggak usah buru-buru juga bisa kok. Ya. I was Parsha. Buset, Wow. bagus ini draftnya. Dia langsung ambil first man-nya di atas. Dia pancing nih dari teman-teman Alter Ego. Mau ngambil Gatot sekarang atau enggak? Kalau dia nggak ada Gatot, siapa nih first man dari teman-teman Alter Ego X? Ngandelin Fredrin doang kah? Atau jangan-jangan main support? Karena Magma bisa juga kan main support. Iya betul. Sayangnya udah nggak bisa sama Arlot lagi ya di sini. So mau coba ambil ke arah dari Kimi kah? Ini dikasih Chip? dari Alter Ego X yang mereka ambil dan Kimi. Buset. Chip dan juga Kimi, oke, pressure mereka akan lumayan unggul nanti di level 4. Mereka punya power yang nggak bisa dianggap remeh. Ya. Berarti dengan chip ya, modelannya mungkin kayak mereka mau coba bermain dengan surprisingly. Dia mau coba, ya kembali emang mungkin pengatur serangan ada di tangan Magma. Dengan hero komunikasi seperti chip. Ya kita lihat apakah komunikasi dari Alter Ego X ini sudah lancar atau belum. Sudah kembali seperti semula atau belum. Dan Moskov yang tadi benar-benar menjadi MVP di tangan Navi gak akan muncul di line of down karena di ban juga sama mereka. Jaga-jaga ya. Karena konsepnya tadi bisa jadi dimiripin. Sementara gue ngelihat dengan adanya chip dan udah di picknya high loss. Berarti dari Navi mereka harus pikirin nih heavy CC di arah XP lane. Entah mereka mau ngambil Terisla mungkin. Atau apapun lah. Yuzong Yuzong mungkin ya bisa-bisa nggak bisa sih. Yuzong udah diambil kan di game pertama udah pakai tadi. oh iya. Oh Navi ya. Untuk Navi, karena kalau high loss dia masuk shortcut, dia paling cuma ngebuka Grace Pathway. Dia butuh yang ngebuka lagi dengan heavy CC ya kayak tadi gue bilang Terisla salah satunya. Mungkin kalau memang pengen digantikan bisa cari hero-hero let's say kayak jungle-jungle yang bisa bubarin juga. Cuman Akai udah juga, gak banyak opsi XP-nya. Iya, nggak banyak ya Udah. opsinya. Udah mulai tipis berarti opsinya ya. Alice di ban. Oke. Dan Alice-nya dihilangkan seketika oleh teman-teman dari Navi. Ini sama-sama mau menghilangin ke arah hero-hero yang ngeganggu ya. ESP lane yang bakal dihilangkan begitu saja. Mungkin juga lapu-lapu karena tadi udah digunakan juga sama teman-teman dari Alter Ego X. Mereka minimize. Arlot mungkin? Arlot Bisa? Buat Navi ya. Ini bisa Harusnya. diambil, tapi ya Tapi kan Arnold, follow up. oh Arnold udah buat ini ya. Buat Alter Ego udah. Alter Ego. Nah kan Terisnya kebaca kan. Soalnya susah ketika ada shortcut dan ada efek heavy CC lain ya. Bakal kepegang banget dan itu berat pastinya untuk siapapun yang masuk shortcut. Alter Ego mereka punya continuous damage yang pasti, adanya Fredrin. Bisa pegang satu, Kimi DPS tanpa henti. Tapi karena ada Lancelot juga, mereka harus hati-hati nih. Lihat kan permainan Kaiser tadi. Gue rasa sekarang standar dari jungle Lancelot untuk MDL bakal mirip-mirip. Tergantung nanti siapa yang bisa lebih presisi kan. Jadi Kimi ini gak bakal aman. Nah kalau masalah presisi ya tinggal bagaimana nanti positioningnya itu yang bakal diperhatikan juga nih. Terutama Kimi ini kita melihat secara garis besar. Ini bakal
menjadi target utama. Apalagi dengan area effect dari Parsha juga yang besar. Mau nggak mau, skill dari Kimi dan skill satunya ini benar-benar harus coba untuk dimaksimalkan dan dipergunakan dengan sangat baik. Ya, anti gravity berarti. Durasinya nggak lama soalnya. Itu benar-benar bisa cuma nyebrang satu tembok aja. Dan ini page-nya juga nggak kalah bagus loh. XP ditaruh terakhir loh. Bener-bener nggak tahu dia mau pakai sisi lagi kah? Karena dia butuh badan jujurnya. Hylos doang sendiri agak susah. Kalau mau nekat banget bisa. Dia nggak usah pakai badan. Dia ambil Esmeralda, lumayan oke untuk nempelin Kimi. Hilda. Jawabannya Hilda. Wah, Dan opsi dia. Opsi dia buat ngelawan Lancelot dan Esmeralda benar. Gak ada opsi lagi tadi. Dia harus nyari heavy CC. Esmeralda nggak terlalu lama tapi seenggaknya dia bisa nempel Kimi dan juga opsi dia. wow. Oke, ini ternyata menjadi dari Alter Request dengan adanya Hilda. Ini digunakan untuk EXP untuk Becky. Mencoba untuk melakukan clear cepat sehingga nanti bisa untuk mengganggu pergerakan dari Lancelot. Ada featuring, ada kolaborasi mungkin antara Lancelot dan juga Hilda. Saling berduaan bakal nemenin. Tapi opsi dia, ini memang menjadi salah satu marksman yang bisa mengantisipasi setiap assassin yang ada. Dia bakal bisa untuk menghindar dari pergerakan Lancelot yang begitu cepat. Bisa lebih aman. Tapi kita bakal lihat di landingnya seperti apa antara Obsidian dan juga Granger. Ya, pilihan hero yang kompleks. 2-1 kemenangan yang dipegang oleh Navi Junior. Alter Ego X, the power of kepepet. Mereka butuh untuk menyamakan kedudukan dengan adanya kombinasi hero yang mereka bawa. So, apakah hal tersebut bisa diamankan oleh Alter Ego X? Tapi sebelumnya MDL Arena mana tepuk tangannya? So without any further ado, let's get jump to the line of down untuk menyaksikan pertemuan antara Alter Ego berhadapan langsung dengan adanya Navi Junior. Oke, match point. Dan sekarang kekuatan di early game ini juga masih berada di tangan Lancelot ya. Nanti kalau sudah level 4, tapi ya Kaiser kita tahu. Mungkin gameplaynya ketika dia bisa udah tebel banget di depan, dia bisa untuk megangin turtle. Itu akan jadi turning point untuk teman-teman dari Alter Ego X. Justru aku penasaran sih Kaiser dengan jungle tank. Di Assassin tadi tajam ya. Oke lah. Tapi kalau di jungle tank kadang beda konsepnya. Kalau memang nggak terbiasa untuk menerima damage, kalkulasinya nggak matang, itu bisa dipanis terus loh. Mau sekeras apapun jungle tank. Kalau ya tadi nggak matang bisa susah. Yap. Tapi ini Kazaman masih bisa nahan damage yang di pop up sama Fadli. Untungnya walaupun ya ada satu Revitalize yang harus pop up di area top lane di Kyushai, lumayan berat juga nih. Bonyok lah pasti karena dia juga ada absorbnya kan dari Hilda ya. Dan itu akan jadi makanan tersendiri untuk Feb. Emblem support ternyata ini dengan Festival of Blood. Ya, untuk sustain lagi ya. Ada tambahan lari, Impurage juga. Cooldown nggak ada karena dia main Entity Talisman biasanya. Tapi untuk opsi dia, basic common emblem. Gue juga ngeliat akhir-akhir ini sering pakai basic common emblem ya. Sebelumnya pada pakai emblem Assassin atau emblem Marksman. Tapi udah mulai berganti dan ini bukan pertama kalinya opsi dia digunakan oleh Aldo. Ini kedua kalinya. Kedua kali ya dan menang sekali juga. Tadi dari win rate-nya. Sementara untuk Kazman, setiap ada high loss di situ ada kemenangan. 2 win. Sementara dari turtle pertama, setup sebenarnya enakan untuk Alter Ego X. Ya balik lagi dia jungle tank kan. Ya. Tapi hati-hati nih untuk beradu retribution. Lancelot juga bisa. Oh Magma. Lumayan kena pressure tadi barusan. Tapi sepertinya Turtle bakal coba untuk dipegangin terus sama Kaiser. BQ masih coba untuk cari celah nih. Kazanen berada di area depan. Revitalize kembali terpop up. Tapi nampaknya Magma kali ini Meltdown dibayar dengan konstan dari Kaiser sehingga Great Turtle di-secure. Punishment juga dibuka mengarah ke area Kazman. Itu dia 2 keuntungan untuk Alter Ego X di area river. Ya sama-sama kehilangan roamer ya. Tapi perbedaannya adalah Alter Ego sudah dapetin ke arah turtle-nya. Lebih tepat untuk melakukan retribution tadi dari Kaiser. Tapi ya gak jauh-jauh banget sih harusnya dari segi gold. Masih cukup aman aja. Belum ada teamfight yang terlalu besar sih. Kecuali mungkin nanti Magma yang bakal memberikan satu gebrakan di arah belakang dengan shortcutnya. Dan itu kalau misalkan memang dari teman-teman Alter Ego X yang gak mundur, ya Navi juga akan ikut. Dia akan nabrak juga bareng. Sementara ya Esmeralda ini unggul banget atas Hilda. Jelas Hildanya susah banget mau maju.
Ya walaupun memang tipikal Hilda juga kan lumayan sustain ya dengan adanya heal efek regen yang kencang banget pastinya ketika dia masuk ke dalam rumput. Tapi pressure dari Fab juga nggak bisa dianggap remeh nih. Pilihannya sekarang ada di Fab. Dia mau potong jalan atau dia pengen terus pegangin landingnya biar BG-nya nggak bisa jalan. Kalau dipotong terus sih kayaknya bakal ada shortcut sih di atas. Oke, langsung menginvite teman-teman dari Alter Ego X mengariskannya Fab. Tapi lihat bagaimana Fab masih bisa mundur dengan yang flicker for defensive. Flash Extractor pop up. Langkah mundur diambil dari Alter Ego X. Begitupun juga dengan Navi Junior di area top lane. At least ada poin at least di sana. Ada poin flicker yang dikeluarkan oleh Fab. Iya. Yang masih aman. Mereka pengen coba hancurin shortcutnya tadi. Kalau sempat hancur, Obsidian nggak bisa pulang. Wah, itu ruginya banyak sih. Wah. Tapi karena Obsidiannya sempat pulang, Freddy juga sempat balik. Jadi ya bakal so-so aja, bakal aman. Sementara Glowing udah jadi juga nih untuk Fadli. Damage dari Kimi yang harus mulai masuk hitungan. Ditambah dengan first item yang belum pada jadi. Hunter Strike satu-satunya udah jadi nih dari Zeon. Ya pasti Godland duluan yang jadi ya. Ya, beda ya sama Aldo yang masih belum jadi juga untuk karena Talker sepertinya. Dan sejauh mata memandang, memang dari Alter Ego X yang bakal coba untuk mendapatkan karena Turtle. Tapi Hansa Sviana sudah di cover dengan adanya Kazeman juga untuk mengusir Kaiser dimanapun dia berada. Oke, dan lihat Magma masuk di tengah-tengah kerumunan dari tim Navi Junior. Bakal coba untuk mulai mengusir mundur, tapi dari BQ harus tumbang begitu saja. Dan turtle-nya dicuri dengan retribution dari Hansa Sviana. Buat akhirnya Alter Ego X harus merugi di turtle yang kedua. Ya, shortcutnya tadi mungkin terlalu ke belakang dan akhirnya Becky Shy yang tumbang. Ya, sudah pasti itu dimakan terus-terusan dari absorbnya dengan Stardust Dance pula. Yang membuat dari Becky jadi kesulitan untuk berada di garis terdepan. Turtle-nya pun tercuri ketika tadi udah benar-benar dipegangin sama Kaiser. Kerugian jadi makin lumayan berasa untuk Alter Ego X. Ya, jangan sampai nih temponya turun lagi. Karena dari hero-nya memang Alter Ego ini ada Kimi kan. Dia bisa naikin sedikit agresivitasnya. Dia pakai chip juga. Landing jauh bisa dibilang aman. Cuma untuk team fight yang skala besar ya dengan shortcut. Hati-hati Granger aja sih. Kalau Granger join, Parse join. Itu akan beda banget. Damage-nya akan diunggulin lagi-lagi sama teman-teman Navi. Di area top lane, pergerakan atau laning mungkin udah bakal dikasih drivernya. Oh, Breath Pathway. Digelar hanya untuk mundur dulu. Ada opsi lain tapi untungnya Kazman masih bisa survive. Pedes. Menahan serangan yang ada. Sakit juga tuh Tom Rose ya. Dan kalau dilihat-lihat memang ya. Benar. Ini Magma harus mau fokusin ke siapa. Kalau ke Pep, udah jelas. Maka susah karena dia udah kalah lane. Tapi ada Ryze pun di arah bottom lane ini juga nggak terlalu impactful. Karena bukan tujuannya karena orang tapi turret. Oke, ada satu buah portal juga yang terbuka di area top lane sana dari Magma. Kembali dihindari dengan adanya satu setup mundur dari Navi Junior. Sehingga akhirnya kali ini tidak ada yang tumbang lagi dari pergerakan dan setup seorang Magma. Nggak bisa sih Alim ya. Dengan mau ngancurin ke arah Pep. Mereka mainnya defensif banget dan pertanyaanku cuma satu. Kenapa nggak coba untuk arah bot lane nih? Itu Zeon? dia. Zeon. Atau ya Pacik Jize mungkin? Karena tadi mereka bebas banget di bagian bawah dan sekarang malah kerugian yang diterima oleh Alter Ego X. Mereka seakan-akan nggak seperti satu suara. Tertulis. Ya, free space banget di area bottom lane untuk hancurin turret. Dan Zeon kali ini sudah akan terlibat dapetin dua dari laning farmingnya. Tapi turtle terakhir kali ini akan di-fight. Diambil begitu saja dengan retribution dari seorang Kaiser Hansa Sviana. Gak mau coba untuk memberikan respon team fight dari Navi Junior. Tidak ada korban jiwa yang jatuh dari kedua belah tim. Ya, masih aman sih. Untuk turtle-nya bisa untuk di-secure begitu saja. Magma udah mulai ketahuan sih gerak-geriknya. Fan-nya juga mulai dijaga oleh siapapun di sana. Dan ya itu dia, masih menjadi pertanyaan. Coba untuk gangguin ke arah Zeon. Karena dia tadi berusaha berkali-kali untuk ngejar ke arah Feb. Selalu punya jawaban Feb-nya. Dia punya Falling Star Moon, dia bakal punya Flicker. Dan untuk sekarang walaupun memang outer turret di arah bottom lane udah hancur. Ternyata Aldo tetap ada di atas, tetap ada di bawah. Iya. Mau nggak mau sih, nggak ada lahan farmingnya lagi. Kalau kejauhan dia akan dipanis. Dari 3 item udah jadi Haskell dan Windtalker. Udah lumayan sakit buat Aldonya. Tapi lebih sakit lagi dari Zeon. Dengan Skyfisher yang udah ready, mungkin dia akan cari nih point kill. Untuk nambahin stack levelnya. Sedikit demi sedikit. Karena dari kini dia mau langsung Win of Nature ternyata. Buset. Item 2 nih.
Wah, tapi di area top lane, Glorious Pathway dibuka mengarah ke arah BQ. Oh, Magma. Tapi Magma kali ini sudah mulai ke backdoor gerakan perjalanan pulang dari sosok SMN. Disendal tapi masih bisa ditahan di sepersekian detik sebelum akhirnya tewas. Di tangan sosok Fadli. 1 poin setidaknya berhasil diambil oleh Alter Ego X. Ya, tapi dibiarin ya untuk daerah bottom lane-nya. Tadi dari Aldo juga nggak mau terlalu gegabah untuk pulang karena di depannya juga udah ada Vibe yang siap sedia untuk nge-push di arah bottom lane. Dan mereka bakal coba untuk fokus ke arah top. Hans Asbiana masih coba untuk mulai menggocek kanan kiri. Turretnya juga masih bisa di-defense ternyata oleh teman-teman dari Navi Junior. Berat ya untuk Alter Ego untuk ngambil ke arah objektif-objektif yang ada. Terutama kepada turretnya. Mereka yang udah tadi cukup kebatas sih gerak-geriknya kalau menurut gue, Lim. Karena memang dependent banget sama shortcut ya. Ketika shortcut nggak ada, Navi kayak bisa baca nih gerakan mereka. Oh, Demon Hunter Sword? No, bukan Wind of Nature ternyata. Iya. Dia mau makan depannya kan. Esmeralda, adanya Hylos. Sebenarnya Wishing Lantern ini lebih good sih. Mau dimakan kan? Waduh, langsung ya menabrak begitu saja dari Magma. Vibe kali ini Keras masih banget. coba untuk Wah. sustain dan oh my god. Banyak sekali yang datang tapi masih bisa ditahan dari sosok Vibe. Dan nampaknya ini mengulur waktu. Lihat bagaimana teman-teman dari Navi Junior berhasil mensecure karya 1 Objective Lord. Wah, gagal inisiasinya. Berkali-kali udah kubilang dari tadi. Vibe bukan jadi target yang optimal harusnya. Gak bisa. Even dia di Huntbone tadi kan, gak bisa flicker. Tapi tetap aja memang dari Esmeraldanya karena bikinnya juga ke arah item-item defense dan lumayan sustain, ya nggak bakal bisa diinstanin. Even tuh udah ada DHS tadi ya dipegang sama Fadli. Makanya baru gue bikin di tengah. Ya, sudah mulai ada tabrakan lagi. Kali ini Brad Aspect berpop-up Magma kali tercicil, terkikis dari bar HP yang dia miliki. Fight back response dari Alter Ego X. Mempunish tepat karya sosok Jize. 1 pemain hilang di area mid lane. Ya, ada 1 traction pulse tadi yang benar-benar connect ya kepada Jize. Tapi ya dengan Lord yang masih ada di atas yang bakal coba untuk di defense. Tentu saja ini masih ada sedikit keunggulan dari Navi Junior itu sendiri. Bahkan dari Alter Ego yang mulai kewalahan. Mereka mencoba untuk gimana caranya untuk menahan gebrakan di area tengah terus-terusan. Yang penting outer turret tengahnya nggak hancur. Dan ya so far mereka berhasil untuk melakukan hal tersebut. 3000 gold different ya, lumayan banget nih keuntungannya. Tapi kill point-nya tuh masih 32 dari kedua belah tim. Ya. Mungkin nanti akan berbeda ketika Zeon ini online. Dari tadi belum, Kaiser dia ngebuka sendirian. Tapi ya selama vision ke arah Magmanya belum kelihatan, gue rasa Navi Junior juga dia harus jaga-jaga nih. Gak boleh yang terlalu nabrak di bagian depan. Dia belum ada point kill, Hans Aspiana juga sama. Ini tempo yang sangat-sangat pasif. Dari keduanya bahkan, bukan cuma dari Navi Junior. Alter Ego coba untuk naikin temponya terus-menerus dengan shortcut. Tapi karena targetingnya yang menurut gue memang beda juga dan terlalu keras. Dari Vibe, ini bikin temponya selalu patah. Yeah. Navi selalu ngambil apapun yang ada di sisi lain. Makanya mereka menghindari kontes juga. Bener lagi. Dan itu yang makin memberatkan untuk teman-teman Alter Ego X bisa dapetin beberapa point kill buat naikin temponya. Dan berharap dengan adanya Aldo yang mungkin udah perlahan tapi pasti punya damage. Dan kalau misalnya Aldo punya damage tapi Vibe-nya masih terlalu tebal, malah jatuhnya buang-buang source skill gak sih? Ya pasti. Yang pasti jangan sampai terbuang itu adalah Huntbone. Aldo, dia nggak boleh sembarangan nih untuk ngelempar ultimate skillnya. Ya. Kalau dia kena ke arah depan, dia bisa tiba-tiba ngikut nanti jadinya kan. Ya memang bisa di cancel juga sekarang, tapi ya kenapa nggak tahan buat Hans Aspiana aja gitu kan, yang memang benar-benar licin. Tunggu sebagai counter setup atau pegang landing jauhnya. Nantinya Lancelot lagi landing jauh tiba-tiba ketembak Huntbone itu bisa install kill, bisa solo kill. Ya. Karena benar-benar nggak bisa mencet apa-apa. Benar. Ya itu mungkin winning condition ya juga untuk Alter Ego X, tapi untuk Navi Junior pertahankan tempo seperti ini. Pertahankan untuk mereka bisa kasih surprise attack. Walaupun memang tadi kalau kita lihat JC-nya masih belum punya damage yang terlalu besar ya tadi dari Federal Strike-nya. Cuman berharap dari Zeon yang udah punya Sky Pierce dan JC juga untuk gold-nya juga udah paling kaya dia dengan 8.900. Ya ini bisa diharapkan untuk diajak main sih untuk Zeon ya. Sebenarnya bagus-bagus nggak bagus sih yo. Kalau temponya terus kayak gini. Mereka bawa Granger soalnya. Granger itu yang dimana tipikal hero agresif. Kalau stack lethality-nya nggak ditimbun dari awal, akan jadi lamban pastinya, akan jadi susah buat nantinya nge-punish. Dan Lord ini kayaknya bakal dikontes. Wah cepat banget, tapi Bakal berada di teritorial Alter Ego X yang membuat akhirnya Alter Ego bakal coba untuk paling membajuin dan Lord jadi steal. Dengan ini retribution dari caster Alter Ego X. Mengawuk tentunya, lihat bagaimana damage dari Aldo.
dikorbankan Oh. dari sosok CZ. Double kill di secure begitu saja. Di sisi lain Aldo masih bisa mundur. Dan bahkan Aldo. ada dua titik tempur yang berbeda. Nasi coba buat ditahan dari webnya. Aldonya mencari cara untuk bisa ngejuk dari serangan-serangan yang diberikan. Tapi lihat punishment mengarah ke area Magma. Pertukaran terlihat dengan resource yang keluar dari Hasan Viana Kaiser. Tertinggal dari kawanan. Brazil World dibuka. Tapi sayang sekali. Sosok Kaiser harus menyusul Magma. Semuanya menjaga supaya Aldo tetap selamat, tapi tidak dengan rekan-rekan yang lain. Dan akhirnya Lord giveaway, Navi Junior masih bisa mempertahankan ini semua. Navi masih bisa lepas dari tekanan yang diberikan oleh Alter Ego X. Ya, beda konsep tadi. Mungkin dari teman-teman Alter Ego yang mereka team fight-nya juga terpecah. Ada GZ tadi yang tiba-tiba kena Handebon. Dan itu instan banget, gila damage Aldo yang sakit banget juga. Coba di backup tadi oleh Zeon, tapi sayangnya agak sedikit terlambat dan damage dari Zeon seperti yang gue bilang tadi. Granger, dia punya Sky Piercer di item kedua, itu harus buru-buru cari stack. Karena kalau sampai ke late game dia nggak ada stacknya, ya itu sama aja kayak cuma pegang satu Legend Sword. Iya, benar. Cuma ada 60 physical attack doang yang dimiliki ya. Dan nanti impactnya nggak terlalu besar. Dan ya untuk sekarang Alter Ego X ya mencoba untuk mempertahankan hal tersebut. Zeonnya coba untuk dikasih pressure terus-terusan. Nggak dikasih point kill. Dan bahkan ya tadi akhirnya ada bukti dari Aldo yang bisa memberikan impact dari Handebonnya. Langsung dapetin double kill juga. Damage deal terbanyak masih ada di Vape ternyata. Ini kelihatan dari Vape yang selalu ada di depan nempelin satu ngasih damage juga. Cuma kalau bisa tempelin Aldo sih. Karena tadi yang dia coba zoning bukan Aldo kan, dia coba tempelin ke Fadlinya. Aldonya bebas. Tuh, kalau Vape-nya ditembak gak sesakit itu. Geli-geli aja ya, masih bisa nahan, gak berkurang sama sekali juga. Terkena Abyssal Bone Needle dan mereka bakal coba untuk reset dulu. Dan ini udah mulai dapetin temponya dari teman-teman Alter Ego X sih. Sinkronisasi dari portalnya udah mulai memancarkan harapan tentunya. Dan ini yang membuat teman-teman dari Navi Junior harus hati-hati lagi dari bagaimana setupnya. Karena kalau kita ngelihat nih menit 15, itemnya juga udah lumayan mengejar ya, banyak. Ya. Hal-hal udah bisa diambil. Ada Berserker Fury juga, ada Malefic Gun, jadi range-nya lebih jauh dan kritikal ini loh Lim nanti yang bakal berbahaya mungkin dari Alden. Itu dia, bakal sakit banget walaupun gue rasa tetap Esmeralda akan bisa untuk ngezoning. Seenggaknya dia akan buying time. Ya. Kalau nahan banget ya bocor-bocor juga lah pastinya. Tapi ya tadi dia bisa tetap ngasih damage juga dan harusnya dari Aldonya nggak bebas. Wind of Nature. Ini siap untuk ketika ada ancaman dari Hans Aspiana, Aldo nggak bakal takut. Iya. Cuman yang mengerikan dari Vape adalah dia udah punya Tara Blade Armor. Itu yang mungkin jadi mimpi buruk nih untuk Aldo. Impact dia akan selalu di depan. Damage deal juga paling besar tadi dari Vape. Casemain juga tebel. Dan mungkin dari Casemain tadi udah ada Blade Armor juga. Jadi ya Aldo harus jaga-jaga posisi sih. Kayaknya dia butuh Domi juga sih kalau pengen bikin Blade Armornya maksimal. Karena ya adanya Husklau tanpa adanya Dominance, darahnya akan naik terus. Wah, dari Aldo. Dua muncul di bawah kayaknya. Cuman aman gak sih? Selama ada shortcut, ya dari Magma tinggal masuk fan aja pindah ke atas. Yep. Justru dia nemenin ini bakal jadi keunggulan. Kalau ada chance yang terbuka, bawahnya bisa digas loh. Nah ini Vape-nya juga jaga jarak terus. Diemin ngasih jalan bahkan buat Aldo yang gak mau ngambil resiko karena taruhannya ada di Lord yang masih coba di preparation oleh kedua belah tim. Dan akhirnya celah terbuka, Hantas Viana putar balik mengarah ke arah Kaiser. Sedangkan BQ kali ini hanya numpang lewat aja dan tidak ada follow up karena lihat bagaimana kedua player dari teman-teman Alter Ego X masih ada standby di area bottom lane. Sedangkan Lord Pit Flicker kali ini terbuka begitu saja dari Magma Portal. Di pop up, Aldo masuk ke area objektif tersebut dikunci oleh Hantas Viana. Coba untuk play mode terlebih dahulu. Abyssal Bone Needle juga udah mulai menyikis Hantas Viana sendiri. Dengan adanya CZ tapi untungnya masih bisa survive. Namun justru Immortality terbal dalam tubuh Magma harus dipecahkan. Dan BQ Shai kali ini mantap match Fusion. Puncak tepat ke area satu member. Sedangkan Aldo dengan Handebon maju ke depan. Dan terlalu depan membuat akhirnya nyawa daripada Aldo itu sendiri harus terpanis. Dua pemain tumbang untuk Nothing. Hampir satu nyawa, satu damage lagi. Hantas Viana masih bisa bertahan. Begitu juga dengan Zeon tadi. Handebon yang dilakukan oleh Aldo ternyata masih belum cukup dan akhirnya terbuka celah untuk Navi Junior untuk mendapatkan Lord ini secara cuma-cuma. Dua player yang tumbang dan Alter Ego X kali ini
harus menjaga kandang. Satu momen yang bisa merubah segalanya Navi Junior. Mereka tahu nih targeting ke arah mana. Hansa Spiana selalu melakukan poke damage ke bagian frontlinernya. Membuat siapapun di depan darahnya gak full tadi. Akhirnya ya udah, teamfightnya mereka akan berat sebelah. Fadli, ini gak bisa selamat nih dari terkaman Hansa Spiana. Harus sama-sama ditemenin satu orang. Dan shortcut, sekarang udah serba salah. Dia buka shortcut ke depan. Kaisernya pun itu nggak bisa megang siapa-siapa. Kalau pengen di-commit bareng sama Aldo, resikonya terlalu tinggi. Makanya ya semua ada di tangan dari Magma. Kalau shortcutnya bisa dapat ke belakang ke arah deket Zeon, mungkin flicker dipakai pun selama Zeon tumbang itu nggak masalah. Iya. Wow, semakin mendebarkan last chance untuk Alter Ego X karena match point sudah berada di tangan dari Navi Junior. Magma seperti udah mulai ketahuan pergerakan di tangan Hansa Spiana. Dijegal begitu saja nampaknya. Dia beli waktu Terpaksa Konsil coba buat membeli waktu untuk teman-teman dari Alter Ego X melakukan clear. Tapi masih bisa men-teleport di area top lane sana. Oh Magma. Dan nampaknya kali ini Magma lewat, tumpang langsung mengambil. Aldo maju ke depan. Dan bahkan kali ini mempanis langsung, dijawab langsung Lordnya. dengan adanya sosok Dion yang hilang. Fadli kali ini tumbang double kill di segmen Wow. dari Hanapon yang dibuka. Dan ditukar lagi tapi Aldonya hilang. Pertukaran kali ini diambil begitu saja teman-teman dari Navi Junior. Dan bahkan Magma Nasi coba untuk mulai Oh. bermain. Damage yang diberikan, lihat bagaimana Magma bermain timing well di area objektif Icron. Masih di 1v1 no. situation. Dan di sisi lain Magma tewas di tangan seorang Jize, disaster di depan mata pemain-pemain dari Alter Ego X kah? Karena tersisa 2 member saja. Oke, Alter Ego X masih coba untuk bertahan sekuat tenaga dari gempuran Navi Junior. Tapi Riano Tengah bakal coba untuk dihancurkan. Masih coba untuk dikonsel Frost Reward yang terpop up. Mengarah ke Hansa Spiana, gocek kanan kiri dan masih bisa nge-pull dari sisi HP-nya. Dan what a great defensive dari BQ dan juga Kaiser. Alter Ego X penuh keringat dan darah di game yang keempat ini. Gempuran demi gempuran dari Navi Junior membuat mereka hampir saja miskalkulasi. Tapi Aldo tadi sedikit terlambat beli Immortal ya. Itu dia. Tapi wah, Jize dia nggak panik sama sekali. Dia tadi beli Winter. Dia Winter Crown. Dan sebenarnya momennya udah bagus banget. Magma, dia ngebuat shortcut tadi. Benar-benar ke belakang dan di sebelah Zeon. Zeon nggak berkutik sama sekali, bahkan nggak bisa pakai flickernya. Tapi sayang, mereka tetap kalah dari tim fight. Dan sekarang Lordnya diambil, Magma lagi-lagi ke dalam Vayne. Oke, putar balik mengunci ke Hansa Spiana. Masih bisa digocek kanan kiri, tapi portal menginvite beberapa member dari Alter Ego X untuk masuk. Oh, Veb. Dan bahkan kali ini sudah mulai dikunci begitu saja. Veb mengarah ke area Aldo. Kaisernya tumbang, dipecah bola dari Alter Ego X. Dan bahkan kali ini Becky menyusul. Aldo. Fadli hilang, double kill. Diamankan begitu saja. 2 pemain tersisa. Aldo masih berusaha dengan adanya Hanobon yang dia buka. Tapi nampaknya tidak begitu baik. Lihat bagaimana Magma diincar di area river. Aldo! Face-nya. Aldo! Harus tewas! Dan base Rekos kali ini Navi Junior mematahkan back-to-back champion yang ingin diraih oleh teman-teman dari Alter Ego X. Alphabilia harus mengangkat kaki dari MDL Playoff season yang ke-12. Perjuangan mereka harus terhenti dan Navi Junior for the first time mereka ada di